Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azzani wa iyyakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Siapa yang mau setoran matan? Indaman? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita baca matan sebelumnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa ta'ala thumma rusuluhu sadiquna musaddaquna bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Kemudian para rasul-rasulnya merekalah utusan-utusan Allah yang benar di dalam risalah mereka, musaddaquna, dan dibenarkan apa yang mereka bawa, bi khilafil ladina yaquluna alaihi, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan alaihi, tentang Allah, alaihi, atas Allah, artinya tentang Allah, ma la ya'lamuna, apa yang mereka tidak ketahui. Para rasul mereka maksum, terjaga dari berbuat khianah,
tidak menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Terlebih lagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terjaga dari bersikap khianah, tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau, termasuk pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang diri Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah tapi tidak mengetahui ilmunya. Maka setelahnya beliau mengatakan, walihada qala subhanahu wa ta'ala, dan karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, disebutkan di dalam surah As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, rabbil izzah, maha suci Rabbmu, rabbil izzah, yaitu pemilik izzah, kemuliaan, pemilik keperkasaan, amma yasifuna, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan pada diri Allah. Allah berlepas diri, Allah mengingkari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyelisihi dari apa yang Allah turunkan tentang diri Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para utusan-utusan Allah, keselamatan bagi utusan-utusan Allah. Allah mentazkiyah para utusan-utusannya, para rasul-rasulnya, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang atau mereka utusan-utusan yang selamat dari penyimpangan di dalam masalah sifat-sifat bagi Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala pujian itu milik Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya, amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusuli. Allah telah mensucikan dirinya dari apa yang wasafahu bihil mukhalifun, dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul-rasul. Allah mensucikan dirinya dari apa yang orang-orang yang menyimpang dari para rasul itu mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama 'alal mursalin, dan Allah menetapkan keselamatan bagi para utusan-utusannya, li salamati, terhadap keselamatan maqaluhu, apa yang mereka telah mengatakan tentang diri Allah, minan naqsi wal aibi, dari kekurangan dan aib, cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ucapan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini, ketika beliau menyebutkan akhir dari surah As-Saffat, bentuk pensucian diri Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, berbicara tanpa ilmu tentang diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan keselamatan bagi para rasul-rasulnya, karena mereka tidak akan mungkin berkhianat dari apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Baik. Kemudian asy-syarhu, syarah al-mufradat, makna-makna dari kata-kata di bawah ini. Walihada, dan karena inilah, ta'lilun lima sabaqa, ini adalah taklil, alasan atau tujuan, lima sabaqa, dari apa yang sudah berlalu, min kauni kalamillahi, dari keadaan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, wa kalami rasuli, dan ucapan para rasul-rasulnya,
asdaqa wa ahsana. Ucapan Allah dan ucapan Rasulnya itu ucapan yang paling benarnya dan paling baiknya. Subhana ismu masdarin, itu isim masdar minat tasbihi wa huwa at-tanzihu. Itu maknanya at-tanzih. At-tanzih maknanya apa? Pensucian. Allah mensucikan dirinya. Subhana rabbika, Allah mensucikan dirinya dari ucapan-ucapan keburukan orang-orang yang tidak punya ilmu. Baik di kalangan orang-orang musyabbihah atau mematsilah, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau dari ucapan orang-orang mu'attilah wa mu'awwilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil maknanya. Rabbika ar-Rabb, dikatakan subhana rabbika ar-Rabb huwal maliku as-sayyidu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Kalau dikatakan ar-Rabb, sebagaimana awal dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian itu milik Allah rabbil alamin, Rabb alam semesta. Maka Rabb di situ maknanya adalah huwal maliku, Allah adalah penguasa. As-sayyidu, Allah adalah tuan. Al-murabbi, yang mengatur. Li khalqihi, terhadap makhluk-makhluknya. Bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, sebagaimana kalau disebutkan kata Rabb, maka kita mengkaitkan dengan tauhid rububiyah. Nah, terkandung di dalam makna Rabb berapa kandungan makna? Ada 3. Yang pertama adalah apa? Al-Khaliqu, kemudian Al-Maliku, kemudian Al-Mudabbiru. Kata Rabb itu memiliki 3 kandungan. Al-Khaliqu, Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Al-Maliku, Allah Maha Penguasa alam semesta. Tidak ada sedikit pun di alam semesta ini yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Mudabbiru, Allah adalah zat yang mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini. Dan ini sudah berlalu penjelasannya di dalam kajian-kajian yang lalu. Baik. Kemudian Rabbil Izzati, kata al-izza al-quwwah wal ghalabah wal man'ah. Kata al-izza maknanya al-quwwah, Allah memiliki dzul quwwah, kekuatan. Wal ghalabah, dan Allah Maha mengalahkan, Maha menguasai. Wal man'a, dan Allah Maha melarang atau Maha mencegah. Sebagaimana Al-Izza itu dikaitkan dengan nama Allah apa? Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz itu maknanya Allah Dzul Izzah. Allah memiliki izzah, memiliki kekuatan, keperkasaan. Kadang kalau kita membaca nama Allah Al-Aziz diartikan Maha Perkasa. Wa idhafatur Rabbi ilal Izza, dan penyandaran kata Rabb kepada Al-Izza min idhafatil mausufi, termasuk dari penyandaran apa yang disifati ila sifah, kepada sifatnya. Dikatakan Rabbil Izzah, Rabb itu Allah Subhanahu wa taala, Al-Izzah itu sifatnya yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian wassalam yasifuna yasifuhu bil mukhallifuna lirrusul. Yasifuna yasifuhu bil mukhalifun lirrusuli, yaitu mereka
orang-orang yang menyelisih para rasul itu yasifuhu, mensifati Allah dengannya. Mimma la yaliqu bijalalihi, dari apa yang tidak sesuai, tidak layak. Yaliqu itu tidak layak, tidak sesuai, bijalalihi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam menetapkan, sehingga mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau orang-orang yang mereka gulu di dalam menafikan, sehingga berani mereka menafikan semua sifat bagi Allah, atau mereka memberikan makna dari sifat Allah itu dipalingkan kepada makna apa yang tidak pernah diturunkan penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di antara hal yang kita syukuri, meskipun kebanyakan kaum muslimin tidak faham tentang masalah asma wa sifat. Kebanyakan kaum muslimin tidak faham masalah asma wa sifat. Adapun kita, kapan kita menginginkan berada di atas akidah yang kuat, akidah yang sahihah, maka kita berusaha untuk memahami akidah tentang nama-nama dan sifat bagi Allah sebagaimana apa yang Allah kehendaki, sebagaimana apa yang Allah turunkan. Baik. Kemudian wassalamun alal mursalin wassalamun kila minas salam. Dikatakan dari apa? Makna assalam bimakna at-tahiyyah. Assalam itu maknanya apa? At-tahiyyah. Apa tahiyyah? Penghormatan atau pemuliaan. Wakila, dan kadang dikatakan minas salamah minal makarih. Dikatakan apa? As-salama minal makarih. Kata salam sebagaimana doa kita kepada sesama saudara kita, assalamualaikum, assalam, ima itu adalah tahiyah, bentuk pemuliaan atau penghormatan, atau bisa dikatakan assalam itu adalah salama minal makarih, keselamatan dari perkara-perkara yang dibenci. Sehingga kalau kita mengucapkan ucapan salam kepada saudara kita, itu pada hakikatnya adalah doa. Assalamualaikum itu doa, doa yang agung. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis, ketika berkata kepada para sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu, jika kalian melakukannya maka kalian akan menjadi saling mencintai. Maka beliau kemudian mengatakan apa? Afsus salam, sebarkanlah salam, liman arafta atau liman araftum wa liman lam ta'rifu, kepada siapa yang kalian kenal dan kepada siapa yang tidak kalian kenal. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada siapa yang kita kenal, kalau ini perkara yang ma'ruf. Akan tapi Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam kepada siapa yang tidak kita kenal. Hanya saja repotnya kadang kalau di jalan itu, kadang kita tidak tahu ini muslim atau tidak. Tapi kalau misalkan kita tahu ada tanda-tanda bahwasanya dia seorang muslim, maka sebarkan salam. Siapa saja yang kita jumpai, sebarkan salam. Jangan sungkan-sungkan itu. Terlebih lagi di kampung sendiri, mau kenal atau tidak, maka sebarkan salam. Baik. Kemudian alal mursalin, alladzina arsalahumullahu ila khalqihi. Merekalah yang Allah telah mengutus mereka kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, wa ballagu risalati rabbihim, dan mereka telah menyampaikan risalah-risalah di Rabb mereka, yaitu jam'u mursalin, jamak dari kata mursal. Mursal isim apa? Isim mausul dari kata arsala, yursilu irsalan. Maka mursalun jamaknya mursalin, itu jamak mudzakkar
Salim. Wa taqaddama ta'rifuhu, dan telah berlalu apa? Ta'rifuhu. Apa? Penjelasannya. Telah berlalu penjelasannya. Kemudian Rabbil Alamin, kata al-alamin itu jam'u alam. Wa huwa kullun min siwallah. Dan mereka itu apa? Kullu man siwallah, setiap apa yang atau setiap siapa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan alam, kata sebagian para ulama di dalam penjelasan mereka, dikatakan alam karena apa? Min alamati wujudillah. Dikatakan alam semesta, alam itu karena apa? Itu bukti dari tanda adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita ingin menetapkan adanya wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh dalil yang banyak. Bahkan tidak butuh ayat Al-Quran. Tidak butuh ayat Al-Quran. Mungkin ada sebagian di antara antum yang pernah mendengar ucapan orang yang dianggap ulama. Dia berani mengatakan, apa dalil di dalam Al-Quran Allah itu ada? Kata dia, tidak ada dalil. Akan tapi Allah bisa ditetapkan wujudnya dengan adanya apa? Alam semesta. Dari sisi mana? Karena setiap sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada itu pasti ada apa? Ada yang menciptakannya. Setiap yang maujud itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan kemudian ada dengan sendirinya. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya. Sebagian di antara antum hafal ayat ini. Dalam surah At-Tur, Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tidak ada yang menciptakannya? Tahu-tahu muncul begitu saja. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Balhum la yuqinun, akan tapi mereka tidak yakin dengan ucapan mereka. Bal la yuqinun, akan tapi mereka tidak yakin dengan ucapan mereka. Baik. Kemudian disebutkan penjelasan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat-ayat ini. Yang pertama, tanzihullahi subhanahu amma yasifu bihi ad-dulalu wal juhalu mimma la yaliqu bi jalalihi. Yang pertama dari faedah ayat ini adalah tanzihullah, pensucian Allah Subhanahu, Maha suci Dia, amma yasifuhu, dari apa yang disifatkan untuk Allah pada diri orang-orang dulal, apa yang mereka, orang-orang yang sesat, orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Mimma la yaliqu bi jalalihi, dari apa yang tidak layak atau tidak pantas untuk kemuliaan atau keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan diri Allah dari ucapan-ucapan mereka. Maka semua kebatilan, semua kesesatan, semua penyimpangan di dalam masalah agama, terlebih lagi di dalam masalah akidah, kan penyimpangan banyak sekali. Ada dalam masalah akidah, ada dalam masalah fikih. Datang orang-orang yang bicara tentang agama ini tanpa ilmu, maka Allah berlepas diri, Allah mensucikan diri dari apa yang mereka ucapkan. Dan sudah berlalu penjelasannya akan besarnya dosa orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Dan disebutkan di dalam ayatnya yang sudah berlalu, Allah meletakkan dosa orang yang berbicara tanpa ilmu itu lebih besar daripada dosa kesyirikan. Allah meletakkan dosa orang yang berbicara tentang agama ini tanpa ilmu, apalagi bicara tentang diri Allah, melebihi dosa kesyirikan. Dari sisi mana? Kenapa lebih besar daripada dosa kesyirikan? Karena kalau orang berbicara tanpa ilmu berarti dia apa?
Kalau dia berbicara tanpa ilmu, berarti dia apa? Telah menjadikan tandingan siapa? Dirinya sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dirinya sebagai tandingan untuk Allah. Di dalam apa? Di dalam menetapkan syariat. Di dalam menetapkan syariat. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka menjadikan tandingan untuk Allah makhluk-makhluk yang lain. Adapun orang-orang yang berbicara tentang agama ini tanpa ilmu, maka mereka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Isra atau surah apa? An-Nahl, maka Allah menempatkan dosa orang yang berbicara tanpa ilmu itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua, sidqur rusul. Allah menetapkan kebenaran para rasul-rasulnya. Wa wujubu qabuli ma ja'u bihi, dan menetapkan wajibnya untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Ja'u bihi artinya apa? Mereka datang dengannya. Kalau kita mengartikan bebas, apa yang dibawa oleh para rasul. Wa ma akhbaru bihi anillah, dan apa yang mereka khabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya itu. Dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah berlalu. Maka di dalam semua perkara akidah, terlebih lagi di dalam masalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti ucapan orang-orang yang tanpa ilmu, seakan-akan mereka menganggap orang-orang yang berilmu. Mereka lebih tahu tentang sifat-sifat Allah melebihi ilmunya para sahabat. Mereka menjelaskan tentang perkara akidah, sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf. Maka mereka terjatuh di dalam penyimpangan yang besar, karena mereka tidak merujuk, tidak kembali kepada pemahaman para a'immatus salaf. Sehingga di dalam semua perkara agama kita, terlebih lagi di dalam masalah akidah, terlebih lagi di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, wajib kita untuk merujuk kepada petunjuk Nabi, kemudian mengembalikan pemahaman kita kepada apa yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal yang sering kita ulang-ulang. Maka seandainya dikenal adanya takwil terhadap sifat-sifat Allah di masa zaman para sahabat, pastilah mereka akan menukilnya. Mereka akan menyebarkan ilmunya. Akan tapi ketika para sahabat tidak pernah menukil takwil-takwil dari orang-orang ahlu takwil tentang apa yang mereka sangkakan itu sebagai kebenaran, maka cukuplah bagi kita untuk berlapang dada mengikuti apa yang dijalani oleh para sahabat di zaman dahulu, bahwasanya mereka mengembalikan makna dari sifat-sifat Allah itu kepada makna zahirnya. Tidak boleh mentakwilnya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh menyamakan atau menyerupakan dengan makhluk dan membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatus salami ala rusuli alaihi salatu wassalam wa ihtiramuhum. Tersyariatkan untuk apa? Menetapkan assalam, keselamatan atas para rasul alaihi salatu wassalam, wa ihtiramuhum, dan memuliakan mereka. Dan memuliakan mereka. Dan para ulama sepakat, barang siapa yang mencela para nabi atau para rasul seorang pun, maka dia bisa apa? Terjerumus ke dalam kekufuran. Maka dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Tidak boleh kita mencela para nabi dan para rasul. Meskipun kita tahu, maka disebutkan di dalam ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya bahwasanya ada sebagian di antara para nabi dan para rasul yang pernah melakukan kesalahan, akan tapi tidak boleh dicela. Sebagaimana pernah ada seorang yang tergelincir
ketika dia menjelaskan di dalam muhadarah atau di dalam tulisan-tulisan, maka dia celah itu Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa itu demikian dari aib-aib atau kekurangan yang ada pada beliau. Maka ini tidak boleh. Ini hal yang tercela, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul. Yang keempat, Allah menetapkan wajibnya untuk raddu, menolak kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul. Setiap apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Wajib untuk menolak semua apa yang menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. La siyama ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Terlebih lagi, la siyama itu terlebih lagi apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Terlebih lagi apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka berbicara tentang diri Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kecuali dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti ucapan orang-orang ahlul ahwa, ahlud dolal, yang mereka berbicara tanpa ilmu ketika berbicara tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima kata beliau, masyru'iyatus sana'i 'ala Allah. Tersyariatkannya untuk menetapkan pujian atas Allah, wa syukrihi, dan mensyukuri Allah ala ni'amihi, atas semua kenikmat-kenikmatannya, alati min ajliha nikmatut tauhid, yang termasuk di antara nikmat paling besarnya adalah nikmatut tauhid, adalah nikmat tauhid. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyakkan pujian, membanyakkan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatannya, terlebih lagi kenikmatan Allah memberikan hidayah kepada kita kepada hidayah tauhid. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa-doa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah. Kemudian apa? Bertawasul dengan sifat-sifatnya yang sempurna di dalam banyak doanya. Dan itu bentuk dari pujian, sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa ketika selesai dari satu kenikmatan atau satu amalan kebaikan, maka biasanya diawali dengan apa? Ucapan alhamdulillah. Doa bangun tidur, maka diawali dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa setelah makan, doa setelah minum, doa setelah melakukan kebaikan-kebaikan, doa ketika melihat bala. Alhamdulillahilladzi afani minal bala. Segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari bala. Kalau kita melihat keburukan apa saja, semisal kita melihat orang melakukan kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan, maka banyak-banyaklah kita berdoa dengan doa ini. Alhamdulillahilladzi afani minal bala. Segala pujian milik Allah yang telah menyelamatkanku dari bala. Maka Allah akan menambah itu. Allah akan menambah kenikmatan yang ada pada diri kita ketika kita bersyukur dengan kenikmatan yang sudah kita rasakan, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, kalau kita melihat satu keburukan yang dilakukan oleh sebagian di antara manusia, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Karena disebutkan di dalam hadisnya dari Ummu Darda radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada saudaranya, "Aturidu al-hajjal 'am?"
apakah engkau ingin bisa haji tahun ini? Maka saudaranya Sufyan mengatakan, bala, tentu saja aku ingin. Maka beliau kemudian mengatakan kepadanya, ud'ullaha lana al-khaira. Doakan kami dengan kebaikan. Doakan kebaikan untuk kami. Karena Nabi SAW, aku pernah mendengar beliau pernah bersabda, man da'a li akhihi bidahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu dengan doanya, maka setiap kali dia berdoa akan ada inda ra'sihi malakun yaqulu lahu amin walaka bimislih. Setiap kali dia berdoa, maka akan ada malaikat yang ada di sisinya. Kemudian malaikat akan mengatakan amin walaka bimislih, dan untuk kamu yang semisalnya. Jadi kalau antum pengen umroh, pengen haji, doakan temannya. Biar nanti apa? Malaikat mendoakan kita untuk dimudahkan. Kalau kita pengen doa kebaikan, maka doakan temannya. Maka ini di antara apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tambahkan, wa huwa subhanahu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa taala, wa huwa subhanahu, dan dia Allah Subhanahu wa taala, qad jama'a, sungguh Allah telah mengumpulkan, fima wasafa, pada apa yang telah Allah sifatkan, wasamma bihi nafsahu, dan telah Allah tetapkan nama untuk dirinya sendiri dengannya. Sama itu artinya menamakan, bainan nafyi wal isbat, di antara nafyi, penafian, dan isbat, menetapkan. Jadi Allah menetapkan untuk nama-nama dan sifat-sifatnya harus terkumpul dua perkara, yaitu apa? Nafi dan isbat. Harus menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau mengatakan, fala udula li ahli sunnah, maka tidak boleh ada penyimpangan li ahli sunnati wal jamaah, terhadap orang-orang ahli sunnah wal jamaah, amma jaa bihil mursalun, dari apa yang telah datang dengannya para rasul, atau dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, maka sesungguhnya apa yang dibawa oleh para rasul itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ada faedah nahwu di sini. Kalau udula, udul itu masdar dari kata apa? Adilaya dalu. Kalau udul itu muta'alliq bi harfi jar an, dari kata apa di sini? Amma jaa. Di kata amma kan an. Maknanya apa? Al-mail, atau apa? Inhiraf, menyimpang. Tapi kalau al-udul bermakna bi, kalau al-udul itu apa? Dikaitkan dengan kata bi, itu artinya apa? Artinya apa lafadznya tadi? Mananya menetapkan. Nanti kalau ketemu saya sebutkan. Baik. Sudah isya ya. Tolong dianteni dulu.
Taib. Kemudian syarahnya, wa huwa subhanahu qad jama'a. Dia Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada apa yang Allah sifatkan atau Allah namakan dirinya, Allah kumpulkan pada dua perkara. Antara apa? Nafi dan isbat. Sama halnya kalimatut tauhid, la ilaha illallah, itu juga punya dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, hada bayanun lil manhaji. Ini adalah penjelasan lil manhaj, untuk manhaj, jalan atau metode. Alladzi rasamahullahu fi kitabihi, yang Allah telah tetapkan. Rasama itu artinya Allah telah resmikan, itu kata resmi itu bahasa Arab. Allah telah tetapkan fi kitabihi, di dalam kitabnya, li isbati asma'ihi wa sifatihi, untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwal manhajul ladzi, dan dialah adalah manhaj, metode atau jalan, allati yajibu ayasira alaihil mu'minun, yang wajib orang-orang yang beriman itu berjalan di atasnya, fi hadzal babil muhimmi, di dalam bab yang penting ini. Jadi dalam urusan wajibnya kita menetapkan sifat bagi Allah, maka ada jalannya. Ada jalannya. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad jama'a fi ma wasafa wa sama bi nafsahu, sungguh Allah telah mengumpulkan pada apa yang Allah tetapkan dan Allah namakan dirinya dengannya, fi jami' asma'i wa sifatihi, yaitu di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya, bainan nafyi wal isbat, antara menafikan dan menetapkan. Wa huwa nafyu ma yudaddul kamal, yaitu menafikan semua apa? Ma di situ apa? Isim mausul. Isim mausul itu yufidul umum. Jadi kalau mengartikan umum. Wa huwa nafyu ma, menafikan semua apa? Yudaddul kamala, yang menghilangkan kesempurnaan atau apa? Membatalkan atau meniadakan kesempurnaan, min anwa'il uyubi, dari bermacam-macam uyub dan naqais. Uyub itu cacat-cacat,
wan naqais, kekurangan. Uyub jamak dari apa? Aibun, naqais jamak dari naqsun. Kanafyin niddi, sebagaimana Allah menafikan nid. Allah menafikan nid, tandingan, wasyariki, dan sekutu, wasinnah. Allah menafikan pada diri Allah apa? Sinnah. Apa sinnah? Ngantuk. Wan naum, tidur. Wal mauti, kematian. Wal lughub, dan apa? Apa lughub? Letih atau ta'ab. Ta'bun. Kalau orang Arab ngomong ta'ab, ana ta'ab, ana ta'ib, itu saya capek, letih. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini tidak ada letihnya. Baik. Yang pertama apa? Nafi. Kemudian dijelaskan di dalam faedah yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat bagi dirinya itu dengan dua cara penafian. Dengan dua cara penafian. Yang pertama, penafian secara mujmal. Apa mujmal? Global. Tidak terperinci. Contohnya apa? Ayat Allah menafikan penafian secara global. Contohnya apa? Antum hafal ayatnya ini? Ayat yang sudah berlalu. Contohnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menandingi atau menyamai Allah. Ini menafikan secara umum. Atau dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah Allah itu ada sesuatu yang bisa menandinginya? Atau dalam ayat yang lain, misalkan apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Ini namanya penafian secara mujmal. Kalau ada penafian secara mujmal, berarti ada penafian secara apa? Mufassal. Mufassal itu artinya secara terperinci, tafsil. Mufassal itu artinya isim maf'ul yang dirinci. Kalau secara mufassal berarti menyebutkan penafian Allah terhadap sifat-sifat tertentu. Seperti apa? Seperti apa yang disebutkan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu walan naum. Allah itu tidak akan pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Yang pertama, Allah menetapkan penafian secara dua perkara, dua cara, yaitu pertama tadi apa? Mujmal. Kemudian yang kedua adalah mufassal. Kemudian yang kedua, di dalam menafikan sifat yang Allah nafikan pada diri Allah, maka harus disertai dengan isbat kamali diddihi. Kalau kita menafikan sifat bagi Allah, Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, maka harus disertai dengan isbat kamali diddihi, menetapkan kesempurnaan sifat kebalikannya. Menetapkan kesempurnaan sifat kebalikannya. Tidak boleh kita menafikan Allah tidak demikian, tapi kita tidak meyakini kesempurnaannya, maka ini keliru. Kapan kita menafikan sifat yang Allah nafikan bagi dirinya, maka kita juga harus menetapkan apa? Isbat kamali diddihi, kesempurnaan apa yang menjadi lawannya. Kenapa demikian? Karena kalau sekedar menafikan sesuatu itu bukan kesempurnaan namanya. Kalau Allah dikatakan tidak ngantuk, Allah tidak tidur, itu belum kesempurnaan namanya. Sampai kita menetapkan sifat yang sempurna menjadi lawannya, yaitu apa? Allah apa? Al-Qayyum, senantiasa terjaga. Allah itu Al-Qayyum. La ilaha Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
la ta'khuduhu sinatu wala naum. Sama halnya kalau kita menafikan sifat yang kurang pada makhluk. Misalkan apa? Misalkan dikatakan fulan itu tidak bodoh. Pujian atau tidak? Itu pujian apa tidak? Fulan tidak bodoh, belum tentu pujian. Tapi kalau dikatakan fulan tidak bodoh tapi cerdas, itu baru pujian. Karena kalau sekedar orang bilang tidak bodoh cuman nggak pinter juga, nah itu kan sama saja. Dia tidak pinter tapi juga tidak bodoh. Ini bukan pujian. Sampai kita menetapkan sifat yang sempurna yang menjadi kebalikannya. Paham ini? Kalau dikatakan misalkan pedang ini tidak tumpul, maka ini bukan pujian namanya. Tapi kalau kita katakan pedang ini tidak tumpul tapi tajam, maka ini baru pujian. Sehingga kalau kita menafikan sifat yang Allah nafikan pada dirinya tanpa menetapkan sifat kesempurnaan kebalikannya, maka itu bukan pujian namanya. Akan tapi kita harus menetapkan kesempurnaan dari sifat-sifat kebalikannya. Seperti Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Nah, ini baru kesempurnaan. Atau Allah menetapkan untuk dirinya la yu'jizu syai'un fis samawati wala fil ard. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan diri Allah baik di langit-langit maupun di bumi. Maka kita harus menetapkan juga sifat yang sempurna menjadi kebalikannya, yaitu apa? Allah punya sifat apa? Quwwah. Allah tidak lemah tapi apa? Quwwah. Paham ini? Baik. Panjang. Saya baca sedikit ya. Wa ammal isbat, adapun isbat, fa huwa isbatu sifatil kamali, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util jalalillah, dan nu'ut itu sama dengan maknanya dengan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli ta'ala, seperti apa yang seperti firman-Nya Allah taala di dalam dua ayat min suratil Hasyr, dari surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah. Al-Malikul Quddus, Allah itu Al-Malik, apa? Penguasa. Likulli syai', segala sesuatu. Allah itu penguasa segala sesuatu. Adapun raja-raja di dunia ini hakikatnya kekuasaannya Allah yang memberikan. Itu pun tidak boleh digunakan secara melampaui batas. Tidak akan mungkin seorang raja itu bisa berkuasa semua yang ada di bumi ini. Kemudian Al-Quddus, Al-Quddus al-Bali fin nazahah inda naqais. Al-Bali mencapai apa? Puncak dari nazahah, sucinya Allah, dari naqais, dari kekurangan-kekurangan. Kemudian As-Salamu, salam itu du salamah min kulli aibin. Allah maha memiliki keselamatan dari semua aib, kekurangan. Al-Mu'minu, Al-Mu'min al-musaddiqu li rusulih, Allah membenarkan para rasulnya. Al-Muhaiminu, apa muhaimin? Ar-Raqibu ala kulli syai'. Muhaimin maknanya ar-Raqibu. Apa raqib? Senantiasa mengawasi hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang lengah dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muhaimin maknanya ar-Raqib. Baik. Al-Azizu, Al-Qawi, Al-Ghalib, maha kuat dan maha mengalahkan. Al-Jabbar itu Al-Qahar atau Al-Adim. Al-Qahar maha memaksa. Al-Jabbar itu maha memaksa. Karena diartikan maha perkasa. Kemudian apa? Al-Mutakabbiru, ay al-Baligh al-Kibriya wal Azamah. Allah sempurna, al-Kibriya, kebesaran dan kesombongannya. Dan tidak boleh
dimiliki apa? Dirampas dari sifat Allah ini, kemudian ditempatkan pada makhluk. Kemudian subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa wa'ul khaliqul bari'u, dialah Allah zat yang khalik, maha pencipta. Al-bari'u ay al-mubdi al-mukhtari. Al-bari' itu artinya al-khaliq min adam. Allah maha pencipta dari sesuatu yang tidak ada. Itu al-bari. Al-musawwiru, musawwir khaliqus suwar ala ma yurid. Allah menciptakan bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Itu musawwir. Lahul asmaul husna. Allah lah pemilik dari nama-nama yang indah. Apa makna asmaul husna? Balighatun fil husni ghayatahu, yang mencapai puncak kebaikannya, yang mencapai puncak kebaikannya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, senantiasa bertasbih kepada Allah. Ma ini umum, semua apa yang ada di alam semesta ini, termasuk benda-benda mati. Jangan disangka tembok, karpet yang kita duduki, pena yang kita buat nulis tidak bertasbih. Semuanya bertasbih tanpa terkecuali. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih kepada Allah, memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham, tidak tahu tasbihnya mereka. Kadang Rasulullah diberikan mukjizat mengetahui tasbihnya benda-benda mati, dari batang-batang pohon atau kerikil-kerikil yang ada di tangannya. Senantiasa bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang aziz. Maknanya dzul hikmah. Aziz sudah tadi ya kita sebutkan, yaitu al-qawi al-ghalib al-hakim dzul hikmah. Allah memiliki apa? Kebijaksanaan fi syar'ihi wa qadrihi, di dalam syariatnya dan di dalam takdirnya. Tidak ada syariat Allah kecuali ada padanya kesempurnaan. Wa ghairi dzalika mimma sayadkuru lahul muallifu, dan selain dari semua itu, dari apa yang akan disebutkan oleh muallif, nama dija fi ma ya'ti, dari contoh-contohnya dari apa yang akan datang. Jadi nanti setelah ini beliau akan merinci setiap apa atau sebagian di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan maknanya, kemudian dijelaskan pula penyimpangan orang-orang yang keliru di dalam menetapkannya. Dan insyaallah kita akan merincinya satu persatu. Dan sebagaimana sudah berlalu, untuk apa kita belajar tentang asma wa sifat? Ini akidah wasitiyah, akidah yang umum sebetulnya. Akan tapi beliau mengkaji terlebih dahulu di dalam pembahasan yang panjang tentang nama-nama dan sifat bagi Allah. Kenapa kita harus belajar sifat-sifat nama-nama bagi Allah? Agar tumbuh pengagungan kita kepadanya, kecintaan kita kepadanya, rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang-orang yang mudah bermaksiat kepada Allah, mudah meninggalkan kewajiban perintahnya, mudah melakukan larangan dosa, maka kebanyakan mereka orang-orang yang tidak faham kemuliaan dan keagungan Allah yang ada di dalam sifat-sifatnya. Dan ini tujuan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemahaman dari para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Sampai di sini semoga bermanfaat. Insyaallah nanti ba'da Isya kita lanjutkan untuk warakat. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.